Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Apakah kamu juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Bacalah artikel berikut dengan seksama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel. 1. Siapakah Triyono? Seorang peternak muda dari Malang yang merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. 2. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang dilakukan Triyono adalah membangun usaha secara mandiri. Triyono memiliki lahan yang tidak terlalu luas, namun Triyono dapat membangun kandang untuk beternak sapi. 3. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memenuhi. Namun, Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. 4. Apakah mimpinya? Untuk memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Mungkin ada ya. Nah, perhatikanlah gambar-gambar berikut.
Gambar yang pertama ini adalah peternakan ayam, kemudian yang kedua peternakan sapi, 3 peternakan bebek ya, dan yang keempat ini peternakan kambing. Nah, pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Keahlian yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas adalah 1. Keahlian dalam menjaga kesehatan hewan ternak. 2. Keahlian dalam membuat kandang yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. 3. Keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak dan tempat tinggal hewan ternak. 4. Keahlian dalam menyediakan ketersediaan pakan bagi hewan ternak. 5. Keahlian dalam membuat komposisi pakan ternak yang berkualitas. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ini ada buah mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Apel tumbuh di dataran tinggi ya, sedangkan mangga tumbuh di dataran rendah. Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan dataran tinggi. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, misalkan peta konsepnya seperti ini ya. Lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur memerlukan cahaya, nutrisi, air, tanah, kelembapan, dan suhu. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Diskusikan mengenai hal-hal berikut. A. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? 1. Pegunungan. 2. Dataran rendah. 3. Pantai. 4. Lainnya. Tuliskan menurut pengamatanmu. B. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. C. Tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. 3. Buatlah laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, misalkan lingkungan daerah tempat tinggalnya adalah pegunungan. Potensi sumber dayanya kopi, karet, dan teh. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya adalah perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kemudian pantai. Potensi sumber dayanya pasir, ikan, dan garam. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya adalah nelayan, petani garam, dan petambak ikan. 4. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Iya, potensi sumber daya alam di tempat saya sesuai dengan lingkungannya.
B. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Iya, mata pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal saya sesuai dengan lingkungannya. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan di bawah ini. 1. Kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. 2. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. A. Apa cita-citamu? B. Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? 3. Laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel seperti berikut. Nah, misalkan nama siswa yang pertama Abdul. Cita-citanya adalah peternak. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya yaitu menyediakan daging. Kemudian yang kedua, Tiara. Cita-citanya adalah dokter. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, Zivana. Cita-citanya adalah guru. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya memberikan ilmu pada muridnya. Yang keempat, Egis. Cita-citanya adalah pebisnis. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya membuka lowongan kerja. Kemudian yang kelima, Nabil. Cita-citanya adalah arsitek. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya dapat membantu mendesain rumah. Kemudian yang keenam, Tama. Cita-citanya adalah petani. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya menyediakan kebutuhan. 7. Putri. Cita-citanya adalah pedagang. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya adalah menyediakan barang. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Kalian sesuaikan dengan cita-cita teman-teman kalian masing-masing. Kamu sudah mengetahui beragam cita-cita teman sekelasmu. Dapatkah kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam tersebut? Tuliskanlah kesimpulanmu di bawah ini. Setiap orang mempunyai cita-cita yang perlu digapai. Setiap cita-cita memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar. Untuk itu, terus usaha niatkan dalam hati bahwa kamu bisa mencapai semua cita-citamu. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simaklah puisi berikut. Hidupku penuh warna, karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Judul puisinya adalah Hidupku Penuh Warna. Pengarangnya karya D. Karitas. 2. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Kebahagiaan yang ada di hidupku, yakni sang penulis. 3. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Puisi tersebut berisi tentang perbedaan harapan setiap orang tetapi ingin bersama-sama untuk menggapainya. 4. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Ada 4 bait. 5. Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Ada 4 baris di setiap baitnya. 6. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Rima pada bait 1 adalah AABB,
Rima pada bait 2 adalah A. Rima pada bait 3 adalah A. Rima pada bait 4 adalah AB. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.